Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan jangan lupa teman-teman, siang hari ini akan ada Persib Day gitu ya. Jangan sampai salah jadwal. Jadi 13.30 waktu Indonesia Barat itu ada siaran langsung Malut United menghadapi Persib Bandung. Jangan salah untuk saluran televisi dan juga salah jam tayang ya teman-teman. Sekali lagi setengah 2 siang waktu Indonesia Barat. Jadi mau di Jawa Barat, di Pulau Jawa gitu ya, itu setengah 2 siang. Nah ini memang banyak yang masih bingung, katanya jam 9 malam. Nah ini enggak ya, sudah dimajukan ke setengah 2 siang. Alasannya apa? Kita nggak tahu alasannya, tapi yang jelas nanti ada beberapa jabaran informasi menarik lainnya. Dari awal sampai akhir jangan di skip videonya, atau minimal ya teman-teman harus simak lah, karena ini juga sangat informatif buat teman-teman Bobotoh. Diantaranya ada beberapa pertanyaan dan juga salam sapa yang akan kita bacakan gitu ya. Namun sebelumnya ada pesan juga dari Persib Store teman-teman, yang mana sebentar lagi juga akan di restock seluruh jersey yang memang teman-teman ingini, terutama yang memesan kemarin ini ya, yang sudah PO jersey away Liga. Nah yang saya gunakan saat ini akan di restock teman-teman, dari mulai ukuran dan jumlahnya. Jadi selama ini yang masih ada di saya untuk supporter editionnya yang PO atau pre-order, dan juga jersey player issue masih ada, mangga dimanfaatkan. Kita masih punya sedikit jatah stoknya dari Persib Store teman-teman. Di saat yang lain sudah habis, kita masih nyimpen gitu ya. Alhamdulillahnya masih ada di etalase bawah. Dilihat saja, diketuk layar handphonenya, nah nanti di bawah sudah muncul gitu ya nama daftar produk. Jadi ada jaket yang digunakan oleh para pelatih gitu ya, para pemain juga, lalu juga jersey latihan lengkap, insya Allah masih ada yang kita tampilkan, ada barangnya, hanya ukurannya saja mungkin yang dipilih gitu ya teman-teman. Dimanfaatkan selama masih ada. Nah ini selain untuk untuk nonton bareng gitu ya, jadi nobar Persib Bandung ada 2 tempat katanya mengadakan nobar, satu di Sulanjana atau di Geraha Persib ini dengan tiket Rp65.000, daftar via online via Instagram katanya, via medsos gitu ya, itu daftar online Rp65.000, atau datang langsung Rp75.000, dapat free soft drink atau makanan dan ya cemilan ringan lah gitu ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa nonton di CGV di PVJ Paris Van Java, itu biayanya Rp85.000, nonton Persib di studio bioskop gitu ya, tapi ya nggak dapat cemilan. Kalau saya saran lebih serunya ya itu di Geraha saja, dapat cemilan dan dengan Bobotoh langsung, atau langsung ada beberapa games dan juga merchandise menarik katanya di situ ya. Nah itu untuk nonton bareng. Atau buat teman-teman yang ingin menyaksikan live streaming, tentu saja di Indosiar setengah 2 siang tank itu sudah kick off, dan juga via live streaming yang legal gitu ya, yang memang sudah diperuntukkan oleh video.com ini. Biaya per bulannya langganan Rp40.000 itu 1 bulan. Untuk yang ada juga katanya yang melalui Telkomsel di aplikasi My Telkomsel itu hanya Rp19.000, atau bisa dimanfaatkan banyak di platform dompet digital gitu ya, yang hanya Rp20.000 untuk layanan video.com. Tapi itu sayangnya hanya bertahan 1 atau 2 minggu saja, karena itu sharing sistemnya gitu ya. Jadi di saat yang lain penuh pada nonton, nah kita resikonya nggak kebagian masuk room gitu ya. Nah ini juga mungkin buat teman-teman yang sedang bekerja, sekolah minggu mah piraku ya, yang bekerja yang shift siang atau yang bagaimana, yang ada di jalan gitu ya, tidak menemukan TV atau tempat tongkrongan, bisa live streaming yang gratis gitu ya. Alternatif teman-teman bisa nonton di media sosial seperti Snack Video, YouTube,
Facebook punten, snack video Facebook dan juga TikTok gitu ya, itu banyak yang nyarin gratis atau via platform website dari Camel Live, lalu RB TV, lalu juga Jala Live katanya, lalu juga ada Yandex. Ini semuanya gratis teman-teman, jadi dimanfaatkan saja seluruh platformnya untuk menyaksikan tim kebanggaan kita semua menghadapi ya Malut United gitu ya. Nah, itu sekedar informasi mengenai tayangan. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu update sebelum laga kurang lebih 4 jam ya, 4-5 jam menuju kick off. Jadi sambil ngabuburit kita simak beberapa pernyataan dari Igor Tolik yang akan mendampingi tim Persib Bandung karena Bojan Hodak mendapatkan larangan gitu ya. Jadi Igor Tolik yang mengatakan bahwa kita tahu katanya Malut United punya kualitas secara permainan, kita juga tahu katanya beberapa pemain Malut merupakan pemain Persib juga, teman kami juga yang pernah membawa Persib juara tahun kemarin dan tahun sebelumnya. Jadi kita tahu kualitas mereka, kita juga tahu cara bermain mereka, tapi kata Igor Tolik ya sekarang mereka bermain di Malut United, mereka juga punya pelatih yang mungkin memberikan satu taktik yang berbeda, sehingga ya kita saat ini tidak begitu tahu bagaimana ya, cara bermain mereka katanya gitu ya. Ya biasalah kalau pelatih mah begitu merendah teman-teman, padahal mah apal merinya si iya kaditu si iya kadia. Nah, ini yang mana menurut Igor Tolik kita juga sudah menargetkan 3 poin katanya kemenangan di sini, walaupun seluruh keadaan dari tim ini sangat lelah katanya. Perjalanan ke Bandung, dari Bandung ke Malut ini luar biasa katanya, melelahkan sampai pagi, siang dan sorenya harus official training gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi satu menarik perhatian adalah di saat penjemputan teman-teman kemarin juga kan mungkin sebagian teman-teman sudah melihat gitu ya, ketika Persib dijemput dari bandara gitu ya menuju tempat menginapnya itu menggunakan 2 bis sedang, yang satu memang sudah bertuliskan ya Wonderful Indonesia lah, atau minimal ya untuk bis sudah bisa dijadikan bis pariwisata untuk mengantar ke beberapa tempat wisata. Nah, ini 2 bis ini ya, satu untuk staf kepelatihan dan juga manajemen Persib gitu ya, yang satu lagi untuk pemain. Nah, pemain ini kebanyakan ditempatkan di bis sekolah gitu. Nah, ini penampakannya teman-teman gitu ya, bisa dilihat. Jadi Persib dijemput salah satunya menggunakan bis sekolah yang banyak berisi pemain Persib dan juga beberapa ofisial dan media di situ gitu ya. Nah, tapi ya nggak masalah, namanya juga kan berbeda gitu ya, beda kota, beda cara penyambutannya. Mungkin ini sudah termasuk mewah untuk di Malut, ya beda halnya kalau ini diterapkan di Bandung, wah dihujat habis-habisan teman-teman gitu ya. Jadi ya IO-nya atau panpelnya sudah bekerja sebaik mungkin dan alhamdulillah yang penting semua selamat, semua fasilitas juga sudah disediakan semaksimal mungkin katanya untuk tim Persib Bandung dan ofisial beserta manajemen yang hadir gitu ya. Nah, yang menjadi mengharukan adalah kemarin pada saat ingin melakukan official training OT, itu Persib Bandung kan membawa hampir seluruh pemainnya kecuali beberapa pemain yang memang mendapatkan larangan bermain, termasuk Coach Bojan. Coach Bojan juga kan ini masih melatih gitu ya, walaupun ya akhirnya mendapat larangan tidak boleh memimpin di bench pemain gitu ya. Nah, ini yang mana ketika di pinggir lapangan sebelum memulai OT ini ada Wahaji Umu gitu ya, bertemu dengan mantan-mantan Persib Bandung, ada Ciro Alves, lalu ada DDS, ada Tyran, ada Gustavo Franca, yang mana kesemuanya memang menjadikan satu momen haru lah di situ sebelum kick off hari ini gitu ya. Jadi kemarin tuh momen haru buat ya pihak-pihak yang memang pernah menjadi bagian dari Persib atau bisa dibilang mantan gitu ya, sang mantan terindah gitu teman-teman. Nah, ini juga ada beberapa mungkin boboto yang masih mengharapkan, wah Ciro kan sudah menganggap Wahaji Umu ini sebagai kakek katanya ya, yang sudah ngurusin keluarganya dan lain sebagainya. Nah, ada yang masih berharap ya balik lagi ke Bandung atau bagaimana, tapi sepertinya tidak gitu ya. Beberapa clue yang kemarin ya bukan untuk Ciro Alves, ternyata yang katanya ada pemain yang sudah bobotoh kenal yang akan kembali atau yang akan
menjadi pemain Persib Bandung di putaran kedua, bukan Ciro Alves. Dan istrinya pun, istri Ciro sudah menyatakan bahwa di putaran kedua Ciro tetap ada di Malut katanya. Jadi ya sudah, ini mah momen haru saja gitu ya. Tapi tetap Ciro juga sudah mengatakan bahwa ya saya pemain sekarang bekerja di Malut katanya, dan ketika besok saya menciptakan gol, atau ya mungkin bukan saya, itu kita tidak akan merayakan secara berlebihan, kita tidak akan berselebrasi katanya ketika kita mencetak gol ke gawang Persib Bandung, untuk menghormati ya Persib dan juga bobotoh katanya itu ya. Jadi Ciro juga di sini minta maaf kalau memang ya saat ini beda gitu ya, dia sudah bermain untuk Malut, dia juga harus profesional. Dia juga minta maaf ke Wahaji Umuh karena sudah merepotkan, karena sudah selama ini baiklah menjaga keluarganya, katanya menjaga dia juga selalu berhubungan baik. Jadi makanya banyak momen haru yang terjadi kemarin di Stadion Kiraha untuk memulai official training gitu ya teman-teman. Itulah mungkin intinya mah kita doakan saja Persib Bandung bisa meraih hasil maksimal nanti siang hari ini, 3 poin untuk lebih mendekatkan diri kepada sang pemuncak klasmen. Kalau kita menang hari ini, kita bisa nyalip posisi 2 Persija gitu ya. Jadi dari 3 kita bisa naik ke posisi 2 dan hanya berjarak 2 poin dari pemuncak klasmen Borneo FC sementara gitu ya. Insya Allah kita doakan 3 poin oleh-oleh dari Maluku gitu ya, Maluku Utara. Baik teman-teman, selanjutnya kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi tentu saja. Yang pertama, Kang, Ari Persib pernah masuk 16 AFC OG saurna. Kang, Ari Persib pernah masuk 16 besar AFC OG saurna. Oh pernah, di tahun 2015 waktu itu. Atau nanti kan coba tim editing gitu ya dimasukkan apa namanya itu, ketika pemain-pemain Persib yang waktu itu masuk ke AFC gitu ya. Jadi kurang lebih di tahun 2015 Persib juga pernah masuk ke 16 besar, tapi waktu itu format masih satu format AFC Cup ya. Kalau sekarang kan ada dibagi 3 format gitu ya. AFC ada AEC ACL Elite gitu ya, ada ACL 2, ada ACGL. Nah kalau dulu nggak, cuma satu AFC Cup saja namanya. Kalau sekarang kan makanya menjadi sejarah yang lebih berkesan adalah tim Indonesia pertama yang masuk ke 16 besar ketika berubah format ACL gitu ya. Jadi AFC-nya berubah format. Kalau dulu ya pernah masuk juga 16 besar, menjadi pemuncak klasmen juga waktu itu, hanya kalah menghadapi klub apa itu teh ya, Kici apa gitu ya. Jadi dari Hong Kong lah, Kice atau Kici dibacanya mah ya, klub dari Hong Kong waktu itu kita kalah. Nah jadi ya sudah gugur karena fase 16 besar ini knockout sistem gugur, walaupun home away nanti dihitung ya jumlah gol gitu ya, bukan head to head lagi. Lalu selanjutnya, Mang Iraha tiket lawan Bayangkara dibuka. Kabarnya besok, insya Allah besok teman-teman gitu ya. Jadi saya juga udah ngadodoho ini, sudah nungguin, mudah-mudahan dapat early bird gitu ya. Jadi besok mulai dibuka tiket menghadapi Bayangkara FC di tanggal 21 Desember. Lalu selanjutnya, Kang punten ari baju supporter edition ukuran 2XST gede tehnya. Oh, ukuran 2XS. Oh, kecil atau itu mah, ini aja saya pakai M. Di bawah M ada S, nah di bawah S ada XS lagi, tapi bukan buat anak-anak yang di bawah, mungkin bukan di bawah 5 tahun ya gitu ya, mungkin untuk anak-anak di atas 7 tahun, di bawah 12 tahun itu masih XS, itu masih bisa digunakan teman-teman gitu ya. Jadi ya saya pakai M, bisa dilihat lah ya, M segini. Nah XS mungkin lebih kecil lagi gitu ya, lebih ya seginilah gitu ya. Jadi untuk anak mungkin 7 sampai 11 tahunan lah itu ya, tergantung apa berat badannya. Lalu juga selanjutnya, Kang, Bojan nggak boleh dampingi pemain di lapangan, tapi kalau di ruang ganti boleh nggak? Nggak boleh juga, sama. Kalau untuk larangan itu ketika sudah masuk, sudah mulai gitu ya laga resmi, nah nggak boleh dari mulai sebelum kick off, Bojan udah harus nonton di bangku penonton gitu ya, dan nggak boleh turun-turun ke
ruang ganti. Jadi seluruhnya sudah dihandle oleh Igor Tolik, dan itu bisa menjadi denda lagi, sanksi lagi nanti kalau tiba-tiba ucuk-ucuk Bojan masuk gitu ya. Itu dianggap orang tidak berkepentingan atau orang asing karena tidak terdaftar dalam dalam susunan ini ya, official Persib gitu ya. Jadi ya nggak boleh, walaupun di ruang ganti tidak boleh, makanya paling menggunakan handphone nanti atau bagaimana cara berkomunikasinya itu mah rahasia tim official gitu ya, tim pelatih. Lalu selanjutnya, Kang, kenapa Goicoechea nggak bisa main? Kan kemarin bisa main. Kemarin kapan? Waktu ngelawan kemarin terakhir Borneo ya. Jadi hitungannya gini, Goicoechea memang sudah tidak dibawa ke Malut ya, ada di Bandung, memang tidak main karena Goicoechea pada saat menghadapi Persis Solo kalau nggak salah itu kan terkena kartu merah gitu ya. Nah ini juga buat Bojan, teman-teman, ada yang nanya juga kenapa Bojan sampai, ini nih pertanyaannya nih, Bojan kasus satu-satu aja lah. Punten ya, ini rada kita bahas Goicoechea dulu aja. Kalau Goicoechea pada saat menghadapi Persis Solo itu kan kartu merah gitu ya. Nah kartu setelah Persis Solo itu ya sudah satu larangan bermain gitu pada saat menghadapi Bali kalau nggak salah gitu ya. Jadi sudah tidak bisa bermain menghadapi Madura juga. Jadi ada satu larangan yang memang tidak boleh bermain ditambah 2 sanksi larangan termasuk laga tunda ini menghadapi Malut. Nah ini memang ya terakhir, jadi Goicoechea terakhir menghadapi Malut ini larangan bermainnya, setelahnya baru bisa bermain menghadapi Bayangkara gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang, Ari Beckham sudah bisa main atau belum? Beckham sudah bisa main, jadi dia hanya tidak bisa bermain pada saat menghadapi Madura saja. Jadi Beckham kena kartu merah pada saat menghadapi Dewa United. Nah setelah Dewa kan langsung ke Madura gitu ya. Nah Madura tidak bermain untuk Beckham. Jadi memang untungnya tidak lagi kerecerik lah untuk komdisnya. Jadi hanya larangan 1 kali bermain plus denda 10 juta, tidak ada tambahan larangan bermain. Jadi Beckham sudah bisa bermain menghadapi Malut United nanti siang. Lalu selanjutnya, nah ini pertanyaannya teman-teman, Bojan kasus apa sampai disanksi, Kang? Bojan akumulasi kartu kuning 2 ya pada saat menghadapi Borneo dan pada saat menghadapi Bali United. Jadi hitungannya begini, ini juga untuk mencerahkan teman-teman yang biar tidak mendiskreditkan salah satu pihak gitu ya. Kita juga boleh membenci gitu ya salah satu salah satu pihak, tapi kita juga harus melihat kebenarannya. Kita buka sisi kanan dan kiri dari teman-teman biar lebih objektif dan lebih real gitu ya. Yang pertama, Bojan ketika menghadapi Borneo mendapatkan 1 kartu kuning. Borneo itu hitungannya main di pekan keempat, walaupun laga tunda tapi hitungannya pekan keempat. Lalu bermain menghadapi Bali dan Bojan juga mendapatkan kartu kuning. Bali itu hitungannya di pekan ke-11 teman-teman gitu ya. Di pekan ke-12 11 berapa ya? Pokoknya menghadapi Bali pekan ke-14 gitu. Jadi untuk yang menghadapi Malut ini walaupun laga tunda itu pekan ke-12 jatuhnya. Jadi memang masih mendapatkan larangan bermain gitu ya. Jadi larangan mendampingi tim. Jadi memang Bojan itu menghadapi Borneo dan Bali mendapatkan kartu kuning, dan memang ya sekarang pas gitu ya menghadapi Malut memang tidak boleh bermain karena itu masih walaupun partai tunda tapi ya itu masih pekan ke-12 hitungannya. Jadi ya ini deal gitu ya. Jadi tidak perlu dipermasalahkan lagi, hanya masalahnya kenapa secara tiba-tiba itu saja sebetulnya. Jadi laporan dari Komdis tiba-tiba Bojan tidak boleh bermainnya kurang dari 1 kali 24 jam untuk surat pemberitahuannya, dan bukan hanya terjadi kepada Bojan Hodak tapi terjadi kepada pemain Malut juga, Yakob Sauri. Jadi Yakob ini baru menerima kurang dari 1 kali 24 jam tidak boleh
membela Malut menghadapi Persib Bandung. Jadi ya inilah mungkin kekurangannya dari institusi terkait saja untuk komunikasinya gitu ya teman-teman. Kalau untuk hukumannya setelah diteliti, setelah kita cari tahu ya memang benar. Jadi walaupun Malut ini pada apa ya maksudnya laga-laganya tuh memang betul Bojan harusnya dihukum pada saat menghadapi Malut United ini. Selanjutnya, gimana caranya Kang untuk daftarin anak jadi pendamping player yang masuk ke lapangan GBLA? Waduh, maksudnya jadi player escort gitu ya, jadi pemain anak-anak yang digandeng pemain masuk. Nah, untuk ada dua cara. Jadi yang pertama cara yang biasa dilakukan Bapak, Akang, Teteh gitu ya, daftarin aja anaknya ke Akademi Persib. Itu biasanya mendapatkan kesempatan mendampingi pemain. Lalu cara yang kedua, ini cara yang paling instan yaitu mendaftarkan menjadi member Planet Persib. Nah, itu biasanya anak-anaknya dikasih kesempatan untuk mendampingi pemain masuk ke lapangan. Hanya ada dua cara itu saja, mendaftar kepada Akademi Persib atau ikut ya paspor Planet Persib. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan beberapa pertanyaannya, dan yang terakhir mungkin satu saja karena keburu siang ini ya. Jadi ada Kang Rifki Nurjaman kan ya, Rifki Nurjaman di Cicalengka yang katanya selama ini belum pernah disapa. Nah, ini insya Allah sudah kita sapa ya Kang Rifki Nurjaman di Cicalengka. Selebihnya insya Allah nanti kita bacakan lagi, dan mudah-mudahan kita mohon doanya juga Persib Bandung bisa meraih hasil maksimal nanti siang. Itu mungkin teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.